selamat datang di acara podcast kita kali ini. Hari ini saya sebagai host, Patrick Tatang, akan membawa acara untuk memperkenalkan perkembangan terkini dari Permigastara, sebuah perkumpulan dari perusahaan-perusahaan minyak, energi terbarukan, yang juga akan bekerjasama dengan Polteknas di Pekanbaru. Oke, sebelum itu kita mulai, saya perkenalkan dulu Bapak Andre ya, sebagai Direktur Eksekutif dari Training Center Permigastara ya. Kemudian Pak Peri Akli selaku Ketua Umum dari Dewan Pimpinan Nasional Permigastara. Kemudian Ibu Dr. Komalasari selaku Direktur Polteknas, Politeknik Pengadaan Nasional ya. Dan kemudian terakhir dengan Dr. Buyung selaku pendiri dan pembina Yayasan Polteknas. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita mulai dulu dengan pertanyaan ringkas mengenai sejarah awalnya bagaimana Permigastara ini dibentuk di Pekanbaru ini. Mungkin Pak Peri Akli bisa sedikit memberikan penjelasan bagaimana. Oke, baik, Bung Tatang, Ya. Bung Patrick, ya. Ya. Jadi terima kasih ya atas pertanyaan yang baik dan kesempatan yang baik juga bagi kami Permigastara untuk menyampaikan apa sih itu Permigastara. Ya. Benda apa ini kan? Ya. Permigastara itu merupakan sebuah asosiasi perkumpulan pengusaha migas energi baru terbarukan Nusantara. Permigastara ini terinisiasi oleh kegelisahan pelaku bisnis lokal di Riau, ya. Pasca waktu itu menjelang ya menuju berpindahnya antara Chevron habis kontrak ya dengan Republik ini, terus di take over oleh Pertamina, ya. Jadi banyak plus minus harapan dari dunia usaha, ya. Karena kalau Chevron tentu asing, budaya organisasi bisnisnya, sementara Pertamina kan lokal, itu budaya-budaya timur kita. Nah, pro dan kontra, ya. Ada kecemasan dari pelaku-pelaku bisnis kita terhadap masa depan, bagaimana ini usaha migas di Riau, ya kan? Nah, akibat itu kebetulan kami dulu pernah aktif 5 tahun sebagai sekretaris Apindo Riau, 5 tahun sebagai ketua dan pertimbangan Apindo Riau. Kami dan beberapa kolega menginisiasi lahirnya pertama itu Permetara. Permetara Pak. Nama pertamanya Permetara. Singkatan dari apa? Sama tadi Persatuan Pengusaha Migas juga, Migas juga, Nusantara, gitu ya. Dan waktu itu kita sempat berkolaborasi dengan lembaga masyarakat, lembaga adat Lam Riau. Lam Riau. Ya. Bapak Tan Sri Sari Abu Bakar. Dr. Sari Abu Bakar. Nah, kemudian waktu itu masih hidup Pak Al-Azhar almarhum, ya. Nah, tapi dalam perjalanannya waktu itu dinakodai oleh salah satu dewan pendiri, Peng Suyoto, ya. Tapi dinamika yang berkembang, akhirnya dari 6 dewan pendiri itu salah satu kami bersepakat, ya, akhirnya ditunjuk kami sebagai ketua umum, ya, dan nama berganti menjadi Permigastara. Pergantian nama ini dilakukan tahun berapa? Tepatnya Permigastara ini dilahirkan Agustus tahun 2019, 4 tahun yang lalu, saya lupa ini. 2021. Saat ini handover Chevron Pertamina. Oh, 2021 ya. 2021 itu ya. 2021. Sehingga ini diharapkan bisa menjawab kegelisahan dari para pelaku bisnis. Yeah. Ya. Nah, ini berjalan, kita berkoordinasi ke pusat. Kita statusnya Dewan Pimpinan Nasional. Jadi ini dari daerah merangkak ke panggung pentas nasional, ya. Nah, waktu itu kita intens melakukan pendekatan-pendekatan kepada kawan-kawan kita di Senayan, di lingkar kekuasaan, ya,
bahwa Permegastara ini mencoba menjadi salah satu asosiasi yang diharapkan bisa mengakomodir kegelisahan kawan-kawan tadi, ya, bagaimana pengusaha-pengusaha lokal ini bisa menjadi ya tuan rumah. Jadi meningkatkan kapasitas dan peranan dari Benar. pengusaha-pengusaha lokal Benar. yang sudah ada. Benar sekali. Apakah di dalam peningkatan tadi ada mungkin terpikirkan untuk bekerja sama dengan perusahaan nasional ataupun internasional? Oh iya, jadi bagian dari cara kami untuk mendirikan asosiasi ini, setiap pengurus wajib ya membawa nama perusahaan, akan otomatis menjadi member kita. Ya. Jadi saat kami berada di istana waktu itu, Pak Jokowi ya diwakili oleh Pak Muldoko. Jadi kami sempat memimpin rapat terbatas di istana itu di Kepala Staf Presiden Pak Muldoko. Kami sampaikan waktu itu member kita ada sekitar 148 perusahaan. Hanya dari Riau saja? Bukan, udah termasuk dari beberapa kawan pengurus nasional, kan juga ada dari Surabaya, Bandung, ya, Jakarta otomatis ya. Nah di situ juga bergabung di Dewan Pakar tuh orang-orang yang seperti Ibu Silvana Da Costa, mantan Senior Vice President Pertamina, ya. Jadi banyak orang-orang yang memang berkecimpung di migas. Ya. Mungkin dari kita juga sedikit penasaran ini. Kenapa Riau? Jadi begini, Tata. Kenapa Riau? Pertama, Riau ini sudah menjadi rahasia umum. Merupakan wilayah teritori yang memang senternya migas di Indonesia. Ya, untuk sekedar diketahui kita bersama bahwa migas Riau itu kualitasnya terbaik di dunia ya, bukan di Indonesia, karena kadar belerangnya rendah. Oh, yang di Minas ya? Di Minas. Ya. Maka Minas itu singkatan dari minyak nasional. Ya. Ya. Nah, kita penghasil migas terbaik di dunia. Dan Riau juga penopang ekonomi Republik ini sejak berdiri. Jadi sudah hampir 100 tahun Riau ini menopang kas negara lewat migasnya. Ya. Terus kita juga memiliki kebun sawit ya 3,8 juta hektar hari ini, juga yang terluas di muka bumi ini. Dan ini bagian dari bidang kerja dari Permegastara juga? Kita juga. Jadi EBT kita, ya? Iya, energi baru terbarukan. Makanya ada kebijakan baru dari Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Ini baru 1-2 bulan ini, Riau sudah ditetapkan sebagai daerah penghasil bioaftur. Ya. Ini kan korelasinya terhadap dengan sawit juga kan? Ya, kita ada mendengar rencana tersebut ya. Rencana tersebut, biodiesel awalnya, bioetanol, dan bioaftur terakhir ya. Bahan bakar pesawat ini kan? Artinya Riau ini sungguh masih sangat seksi sekali karena perpaduan antara energi lama dari minyak bumi dan juga energi terbarukan dari sawit, dan itu dikombinasi ada semuanya di Riau. Oke, makanya ini jadi satu prioritas kita dari DPN dan kepengurusan kita nasional untuk diketahui oleh publik juga bahwa ya kami pikir wajar Riau untuk menjadi prioritas ya, mengingat kalau kita mau jujur datanya migas ini yang kita sebut energi fosil ini, Bung Tatang, akan segera berakhir 25 tahun ke depan. Ya, betul. Sampai kandungannya menurut data seismik yang kita miliki itu masih ada 2,5 sampai 3 miliar barrel lagi. Jadi kalau ditahunkan kita masih ada 20-25 tahun lagi. Kalau dieksplorasi dengan teknologi yang itu saja, ya toh. Tetapi kami sebagai ekonom juga sehari-hari dan pengajar aktif di Fakultas Ekonomi juga di sebuah perguruan tinggi di kota ini, bahwa sekali lagi kami maaf, ini akan berakhir era keemasan migas Riau ini. Terus ya wajar kalau kita gesa sekarang migas Riau ini untuk masyarakat Riau. Riau dapat apa? Karena sebentar lagi berakhir. Pertanyaan emas ini, Riau dapat apa ini? Iya, karena begini, kami pastikan, walaupun nanti ditemukan teknologi baru, sehingga memungkinkan terjadi eksplorasi peningkatan dari 2,5 miliar barrel ini bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi maaf, sebagai ekonom kami itu sudah tidak lagi ekonomis. Karena dunia sedang menuju kepada efisiensi tingkat global yang luar biasa dengan isu lingkungannya. Mengingat bahwa
hari ini ya, maaf, daya rusak dari energi fosil ini kan masih tinggi. Betul. Udara masih tinggi. Nah sekarang kan EBT, energi baru terbarukan seperti listrik itu, coba Bung Tatang masih ingat, Bung Patrick, bagaimana komponen-komponen mobil listrik itu jauh sekali menyusut dibandingkan otomotif konvensional. Iya. Ya, hanya bermodal dan tidak ada asapnya, nggak ada suaranya, segala macam. Betul. Nah, saat ini ada pertanyaan bagus, kenapa tidak dilakukan? Ini menyangkut efisiensi dunia, karena menyangkut industri otomotif yang bisa lumpuh. Ya, sama kalau kondisinya di Indonesia ini, kita ini kan padat karya, Iya. sementara kan teknologi perminyakan padat modal. Iya. Nah, kita sebenarnya bisa saja menggunakan teknologi canggih itu, banyak nanti impactnya kepada sumber daya manusia, pekerja-pekerja kita. Iya. Nah, Betul. contohnya sekarang tukang parkir itu nggak diperlu lagi. Iya. Hari ini kan Iya, sudah mulai itu. betul. Itu contoh. Sama industri otomotif kan nggak ada lagi pekerja, robot semua yang lakukan. Sementara di bidang EBT yang berasal dari turunan sawit, ini melibatkan padat karya ya. Satu itu, Iya. yang kedua ada sebuah situasi secara ekonomis bahwa daya rusak lingkungannya juga tinggi sawit ini karena menyerap air begitu besar, impactnya kepada lingkungan. Nah di ekonomi, ya kami sebagai pengamat ekonomi, mungkin Bung Tatang ingat, pemirsa juga tahu, ada namanya greenflation, ada greennomic. Ini semuanya kan orientasinya hijau. Iya. Jadi semakin tidak menarik kalau Riau tidak bersiap untuk keistimewaan yang segera sirna. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, kita masuk sedikit ke yang agak seksi, Pak. Ya. Karena ini Permegastara juga selain migas, juga EBT. Ya. Di dalam EBT itu kan tidak harus selalu berkaitan dengan renewable energy. Ya. Tetapi juga ada berkaitan dengan teknologi nuklir mungkin ya ke depannya. Ya, teknologi global. Begitu. angin, Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang berencana untuk membangun sebuah pembangkit listrik generasi 4 mungkin di Bangka Belitung. Ya. Sementara memang Riau sendiri sebenarnya menurut Bapak sebagai Ketua Umum Permegastara, apakah punya potensi tidak untuk dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Riau ini sendiri? Dari sudut pandang. Potensi ada, tetapi kita kan tetap kajian ekonominya kita lihat ya. Masih lebih efektif kalau kita mengedepankan EBT yang dari sawit karena kita punya ya lahan terluas di muka bumi ini. Ya, jadi artinya akan jauh lebih terukur kalau ini. Jadi untuk nuklir mungkin dengan kondisi sekarang lebih prioritas lah ya. Ke EBT untuk berbasis sawit tadi, Betul. Pak ya. Oke, Betul. baik. Nah itu kan maka kita harus sambut baik keputusan pemerintah kan terkait Pak Menko Perekonomian siapa Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ya itu kan sudah menempatkan fokusnya ke Riau dengan bioafturnya. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa yang harus dipergunakan ya oleh kita yang ada di Riau. Nah termasuk ini dengan adik-adik kita yang ini dua dokter ini ya yang telah membuka sebuah institusi pendidikan yang luar biasa menurut kami. Ini salah satu menjawab itu ya. Jadi jangan dikatakan SDM kita tidak siap. Masalahnya mau atau tidak kan. Maka saya miris juga mendengarkan dari beliau-beliau kok orang luar yang banyak kesini gitu. Aneh ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Makanya divisi training center kita di Permegastara yang dikomandangi oleh Pak Novi Andre sebagai direktur eksekutif kami akan segera me-inline-kan ini dengan visi misi besar kita Permegastara. Baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Periakli. Saya bergeser ke Pak Andre karena tadi menyambung dengan pembangunan sumber daya manusia. Ya. Sesuai dengan visi misi pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, kita ketahui setelah era Pak Jokowi yang fokus pada infrastruktur ya, kita masuk ke era pembangunan SDM yang sebagaimana kita ketahui bersama, Pak Prabowo itu sangat fokus pada visi misi untuk pembangunan SDM kita. Dan ini sejalan dengan juga program dari Permegastara. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, hari ini kita akan melakukan perjanjian kerjasama dan tadi sudah taken ya, di mana ini fokus kepada pemanfaatan dan
optimasi dari pengembangan SDM di sektor ini. Nah, yang saya ingin perdalam, apakah ini hanya kepada perusahaan-perusahaan BUMN saja, atau ini akan masuk juga menyentuh ke sektor swastanya, perusahaan-perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, Dumai itu adalah pusat industri yang salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini untuk masalah terkait dengan energi terbarukan dan hal-hal yang berkaitan. Itu bagaimana pandangan Pak Ade? Terima kasih. Saya manggil abang aja lah. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, Permigastara Training Center ini kan baru efektif kan sekitar 1 bulan terakhir ini. Ya. Ini sebenarnya merupakan suatu kegelisahan kami lah. Di mana sumber daya manusia kita ini secara global, khususnya di Riau, ini kan boleh dikatakan tidak mempunyai daya saing. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan yang pertanyaan Bang Patrick tadi. Kita tuh bukan hanya memfokuskan di BUMD, tapi seluruh perusahaan ya yang berkaitan dengan migas, energi baru dan terbarukan itu akan kita develop. Kita akan tingkatkan kompetensi mereka. Kualifikasi mereka juga akan kita tingkatkan. Karena bagaimanapun juga teknologi maju terus, Pak. Bang. Kita perlu antisipasi juga dengan kesiapan sumber daya manusia. Jangan sampai teknologi udah maju kita masih di sini nih gitu loh. Paling tidak kalaupun ada loop sedikit gitu loh. Ininya gapnya gitu. Bagaimana kita bisa menggesa ini supaya jalannya itu berbarengan sinergi gitu. Makanya kita menggandeng, ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum saya di Permigastara Training Center, saya merupakan bagian dari Apindo Training Center. Saya managing director, training manajernya. Untuk diketahui, pada zaman kami dulu, itu 1 bulan itu kita mengadakan 2 kali training. 1 bulan. Dan itu seluruh member, bukan hanya member Apindo saja, tapi juga untuk umum. Yang berkaitan dengan pengusaha. Kalau kita sekarang lebih spesifik mengerucut kan di migas dan energi baru dan terbarukan. Nah, untuk menyikapi itu kita perlukan kerjasama multisektoral sebenarnya. Selain dengan lembaga pendidikan yang sekarang setelah kita laksanakan ya, dengan Politeknik ini, kita juga dengan lembaga sertifikasi lainnya. Oh, ada rencana juga. Ada kerjasama. Sebelumnya waktu kami di Apindo Training Center, kita juga sudah melakukan kerjasama juga dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Nasional. Kemudian dengan LPK Migas yang di Cepu. Nah, sekarang sudah akan kita pindahkan ke sini. Jadi, sertifikasinya cukup kita lakukan di sini gitu loh. Ya, artinya penguatan SDM lokal dengan memanfaatkan dan mengutamakan potensi yang ada ya, termasuk tenaga pengajar, institusi pengajar dan sertifikasinya. Ya. Tidak semua harus ke pusat BNSP. Tidak ya. perlu. Oke. Karena Luar biasa dulu ada kita mendapatkan lembaga sertifikasinya itu berada di Inggris. Nah, itu nanti akan coba kita follow up kembali. Ya, karena kemarin itu sempat lose contact ya. Ya. Yang disampaikan oleh ketua umum kami bahwa besok ini kan kita kan menuju green energy nih. Iya. Nah, kita kan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mengerti ini. Betul. Ini tantangan sekaligus peluang sebenarnya gitu. Yeah. Bagaimana kita menangkap peluang ini menjadi suatu competitive advantage bagi kita sebagai pelaksana pendidik. Okay. Sebagaimana kita ketahui kan sering sekali ada keluhan di beberapa daerah industri karena kebetulan saya dari Dumai. Jadi saya sedikit mengetahui suasana kebatinan dari para pekerja atau masyarakat Dumai yang sering dengan slogan menonton di negeri sendiri. Kan, gitu. Jadi mereka merasa saya bisa ngelas, tapi saya tidak bisa kerja di perusahaan-perusahaan ini karena saya nggak punya sertifikasi. Nah ini jadi masalah gitu. Mereka kurang label sertifikatnya aja. Betul. Kalau skill ya mungkin kurang lebih mereka diakui ada. Jadi hal ini menjadi sebab mereka kebanyakan juga tidak bisa diterima dan akhirnya kebanyakan tenaga kerja berasal dari luar daerah Riau. Betul. Sementara perusahaan-perusahaan ini ya juga bagian mitra kerja kita juga nantinya, itu mereka juga mengambil manfaat dan juga keberadaan di sini untuk membangun dan membesarkan perusahaan mereka. Betul. Tetapi masyarakat itu sebagian masih merasa kuranglah diberdayakan. Nah ini bagaimana arahnya nanti dari Permigastara, terutama divisi training ini? Ya, terima kasih Bang Patrick. Kita sertifikasi ini bukan hanya sertifikasi di kita akan mencakup sertifikasi welder ya, bahkan nanti alat berat pun itu kan juga ada sertifikasinya juga. Betul. Ya, itu nanti akan kita tindak lanjuti. Berarti termasuk K3-nya? K3 umum, K3 migas. Termasuk juga SDM manusianya ya untuk itu. Oke. Apakah nanti akan menyentuh ke arah seperti pengukuran
yang dilakukan kayak seperti Sukovindo, pengukuran volume, Ya. kalibrasi. Kalibrasi. Apakah itu termasuk juga nanti? Ya, kita berharap nanti kita akan ke sana. Akan ke sana. Ya, akan ke sana. Karena bagaimanapun juga kita kan juga harus mempersiapkan infrastruktur kita juga, Betul. kesiapan kita juga. Betul, gitu. ya. Ini pelan-pelan akan coba kita persiapkan untuk menuju ke sana. Karena bagaimanapun juga kita harus punya nilai saing. Oh ya, betul sekali. Karena kalau tak begitu, kalau nggak begitu kita juga apa ya? Kita paling tidak kita menjadi pemain lah, pemain dari sisi pemberdayaan, meningkatkan kualifikasi, kompetensi sumber daya manusia, khususnya migas di Riau, agar bisa bersaing di luar gitu. Pemain utama di negeri sendiri ya. Iya, betul. Wah, ini tugas luar biasa nih untuk Pak Ferry ini. Iya. Pak Ferry harus sering-sering datang nih ke perusahaan-perusahaan yang ada. Melobi nih, perusahaan internasional semua ini. Insya Allah melengkapi Direktur Eksekutif kita Pak Andre. Tadi seperti yang telah kami sampaikan di awal, ya, Permigastra Training Center itu telah melakukan MOU dengan Cepu, LPK Migas. Cepu dengan BNSP, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan training centernya Pertamina. Ya. Ini ada sebuah tantangan bagi kita di Riau. Ya. Kami ingin tegaskan pada forum ini bahwa Permigastra Training Center itu sudah bisa melakukan sertifikasi migas dan EBT di Riau. Ya. Orang banyak yang nggak percaya. Sertifikasi migas. Sudah bisa. Ini bukan main-main loh, Pak. Enggak, saya serius. Ya. Jadi kita sudah bisa melakukan. Karena kita polanya sama. ATM, ambil, tiru, modifikasi. Nggak ada yang baru. Cepu juga melakukan hal yang sama. Ini ada sebuah habit. Ya. Budaya yang perlu, ya tanggung jawab kita bersama lah. Kami nggak ngerti. Orang-orang kita di sini mau ke Jawa saja. Ya. Seperti kami sampaikan tadi. Ya. Padahal kalau kami contohkan, misalnya sertifikasi A itu 10 juta budgetnya, biayanya, kosnya, di Cepu sana, dengan kita bisa 6-7 juta saja. Tapi kami sudah memberikan, ya kos itu rendah, karena kan nggak perlu terbang ke sana. Betul. Tapi saya nggak ngerti. Kenapa, kalau boleh dibilang secara ini, kok nggak berminat mereka dengan kita? Dan ini terjawab, terkonfirmasi oleh apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh adik-adik kami di Polteknas ini. Kebanyakan mahasiswa justru dari luar. Iya, itu. Ini kan aneh. Jadi ada sebuah tantangan budaya perilaku lokal yang perlu juga kita harus edukasi. Ya, saya nggak ngerti ini apa, nanti kalau saya bicaranya terlalu luas nanti tersinggung para pihak. Ya. Tapi memang mungkin aneh. di forum tersendiri, Pak. Iya. Forum khusus itu. Saya pastikan Iya. Permigastra Training Center sudah bisa melakukan sertifikasi migas di Riau Pekanbaru. Not itu. Saya pastikan itu. Harga lebih bersaing. Karena apa? Saya buka aja di sini bahwa maaf, memang kami belum punya infrastrukturnya. Hari ini kan sudah di backup oleh Polteknas. Ya. Sudah MOU dengan PTC kami, Permigastra Training Center. Ini kan win-win Solution. ya, kerjasama yang baik. Iya. Ya. Dan kami memang belum punya infrastruktur, sudah terjawab sekarang kerjasama dengan adik-adik yang hebat ini. Ya, di Pekanbaru Riau ini. Dan kemudian satu lagi, orangnya kok yang datang, kita memang belum punya instruktur yang qualified untuk itu. Tapi menjelang transformasi itu, ya orang pusat aja kami datangkan. Hanya meletakkan di hotel saja kok acara. Sekarang tidak ada kita tempat ini. Jadi tidak ada lagi alasan bagi para pihak untuk tidak lagi gitu loh. Ya. Dan kemudian kalau TUK-nya, tempat uji kompetensi tidak ada di tempat adik-adik kita ini, kita bawa ke Dumai. Kita bawa ke Duri. Misalnya sertifikasi untuk ini menarik, apa namanya itu ngelas bawah laut. Iya. Mana ada laut di sini? Kita bawa ke Dumai. Keren-keren yang hebat tuh kita juga nggak ada sumber daya di sini. Kita bawa ke Duri. Itu TUK-nya. Jadi kalau orang Minang sikonya, Bu Patrick, itu duonya caci roce. Caronya yang penting. Caranya yang penting. Cara itu udah kami lakukan di Permigastra. Cuma menghadapi habit budaya perilaku daerah yang masih seperti ini, masih pertanyaan besar bagi kami. Kita sudah bisa, tapi nggak yakin. Sekarang dialami oleh Polteknas. Justru mahasiswa banyak dari luar, begitu ya dokter ya? Mahasiswa banyak Ini yang dari luar.
perlu kita sama-sama kita gesa, cepatlah sadar orang Riau kita ini, ya. Ini sudah ada di sini ngapain? Nah, ini kan linear dengan ajakan himbauan presiden efisiensi tingkat nasional ini. Ya, betul. Ya, saya pada kesempatan ini sebagai ekonom juga saya sampaikan bahwa secara nominal ya APBN kita tidak berubah ya, masih 3.624,3 triliun 2025 ini. Ya, yang berubah itu apa? Yang digoreng-goreng sama berita sekarang, efisiensi ini segala macam. Posnya saja yang di otak-atik. Ya. Biaya perjalanan dinas kurangi 70%. Ngapain kemana-mana? Impactnya apa? Ya, terus 50% untuk ATK dikurangi. Tetapi pos itu digeser ke misalnya makan siang gratis bergizi. Tetapi angkanya kan tetap 3.600 sekian triliun. Betul. Jadi kami pikir capaian rencana pemerintah untuk target pertumbuhan ekonomi 5,2% tidak ada masalah. Karena tidak mengurangi secara totali agregat APBN-nya. Demikian. Kami lengkapi. Ya, ini luar biasa, Pak. Ya. Kalau kita pakai bahasa negeri orang kan, Ya. think Makro, locally. think makro, act mikro. Ini agak beda, Pak. Agak beda. Think locally, Tong. act globally. Ya, good. Jadi memanfaatkan betul potensi lokal yang ada. Benar. Betul-betul berpikir dan fokus pada Benar. lokal. Tapi tindakannya berdampak pada global. Betul. Nah, kembali kita lanjutkan ke Silakan. Dr. Komalasari. Luar biasa. Kira-kira dengan kapasitas yang ada sekarang yang dimiliki Proteknas, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan lagi sumber daya manusia yang ada di Riau ini? Silakan, Bu. Baik Pak, sebelumnya mungkin perkenalkan Politeknik Pengadaan Nasional itu merupakan kampus vokasi pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pengadaan barang jasa. Jadi di mana semua alumninya memiliki kompetensi terkait pengadaan barang jasa pemerintah, baik itu dari prodi manajemen kontrak pemerintah, prodi bisnis digital dan paralegal. Paralegal, ya. Iya. Kenapa dibutuhkan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah? Hal ini karena pemerintah mulai dari pusat sampai dengan daerah itu sangat memerlukan ahli pengadaan. Tidak terlepas semua kegiatan baik pusat maupun daerah itu dari pengadaan. Nah, sementara selama ini pemerintah cenderung untuk mengikutkan pelatihan sertifikasi bagi ASN-nya. Jadi ASN yang sudah sekian lama bertugas diikutkan pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi pengadaan barang jasa. Dan itu sering ditemui banyak yang tidak lulus. Tingkat kelulusannya itu rendah. Kadang-kadang dari 100% yang mengikuti kelulusan 30%, 40%. Nah, di satu sisi kan itu menghabiskan anggaran. Betul sekali. Jadi bercikal dari itu kami coba membalikkan. Jadi bagaimana sebaliknya kita ciptakan SDM yang kompeten. Jadi nanti pemerintah siap pakai. Jadi kita buatlah yang semulanya kita Polteknas ini berawal dari Pusat Diklat Nasional Pusdiknas sebagai LKP. Itu kita buat menjadi tingkat pendidikan tinggi, yaitu berbentuk politeknik. Kita bentuk politeknik yang spesifik bidang pengadaan barang jasa. Nah, jadi alumninya di sini semua dibekali dengan pengadaan barang jasa, dan jika belum lulus sertifikasi belum boleh tamat. Itu yang kita ini kan. Jadi kenapa? Karena selain dari dibekali dengan materi pengadaan selama mungkin kalau yang D4 sarjana terapan selama 4 tahun, tentunya mereka harus dibekali dengan sertifikat kompetensi, bukti dari keahlian mereka. Jadi harapannya dengan ada sertifikat kompetensi dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Oke. Iya. Ada hal yang menarik di sini. Iya. Kebanyakan yang kita kenal kalau politeknik ini kan D1, D2, D3. Ini kira-kira lulusannya D1, D2 atau D3 ini? Atau D4 malah? D4. D4. Kebetulan di sini ada
3 prodi, 2 sarjana terapan, itu prodi manajemen kontrak pemerintah sama manajemen bisnis digital, itu sarjana terapan D4. Sebenarnya mata kuliahnya sama dengan S1, di mana 146 SKS. Di sini berbicara teori hanya 30%, prakteknya 70%. 70%. Nah, jadi mungkin contohnya MKP sudah bisa membuat kontrak, mengikuti tender pemerintah juga kalau bisnis digital. Selain itu kalau paralegal memang itu D3. Paralegal termasuk ya. Paralegal itu kalau di apa kan dengan akademisi itu ahli hukum. Kan? Ya, ahli media hukum. Ya. Satunya. Tapi boleh kita buktikan nanti bagaimana kompetensinya antara hukum paralegal D3 ini dengan S1 hukum yang akademis. Secara sertifikasi diplomanya ini sudah kesetaraan ya? Iya, sudah kesetaraan, Pak. Jadi nanti kalau untuk paralegal itu tadi ada 3 yang dimiliki sebelum tamat oleh mahasiswa, sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa dari LKPP, sertifikat ketiga umum dari Kemenaker, dan sertifikat mediator nanti dari MA, khusus yang paralegal. Tapi kalau untuk MKP dan bisnis digital 2 saja sudah cukup, gitu Pak. Oke. Dan kalau dari keterangan Ibu Doktor tadi sepertinya masih fokus ke pemerintah ya untuk sumber daya untuk pemerintah. Bagaimana dengan swasta? Itu bisa Pak. Jadi ada 2 kita khusus di prodi MKP itu memang pemerintah karena alumninya dibentuk untuk menjadi panitia pengadaan, pejabat pengadaan di pemerintahan. Ya, seperti LPSE itu ya. Ya seperti LPSE, panitia lelangnya ya Ya, bahasanya. Tapi kalau untuk bisnis digital itu memang dibentuk untuk menjadi entrepreneur. Jadi di tahun pertama setiap mahasiswa harus membuat perusahaan, baik itu berbentuk perseroan-perseorangan, perseroan terbatas maupun CV. Jadi nanti dari CV itu mereka akan mengikuti tender-tender pemerintah. Itu lagi dari bisnisnya. Iya. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan swasta besar yang kan di dalam perusahaan mereka juga ada bagian pengadaan barang, kontrak legal. Apakah ini juga masuk menjadi marketnya dari Polteknas? Masuk. Karena di 2 prodi itu juga diajarkan terkait pengadaan di swasta. Procurementnya bagaimana gitu. Luar biasa terus ini. ya terkait dengan ini kami ingin membuka kerjasama dengan berbagai pihak, itu baik pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM, karena sebagai institusi pendidikan itu kan tridharma perguruan tinggi pengabdian. Jadi salah satunya makanya kami dengan senang hati itu menerima tawaran dari Permigastara untuk kerjasama. Karena ada kaitan dengan baik BUMN maupun swasta. Permigastara ini kan ruang lingkupnya semuanya dimasukin, baik swasta maupun pemerintah juga dimasukin. Iya, pasti karena jadi sejalan ini sejalan. Ya, itu di bawah nanti kita LPPM dan kita juga punya unit pelatihannya, Pak. Oke. Satu pertanyaan terakhir, saya masih penasaran. Biasanya kalau bicara pengadaan ini kan orang terfokus kepada LPSE ya, kebanyakan. Padahal mungkin saja di setiap dinas atau bagian dari institusi pemerintah di dinas-dinas itu juga membutuhkan ahli-ahli pengadaan sebelum menyusun program kerja, rencana strategis, rencana kerja tahunan. Itu kan membutuhkan juga orang-orang yang memahami bagaimana produk ini, inflasinya, perubahan harga dan kualitas dan segala standarnya juga sebelum dibuat itu direncanakan dengan baik. Apakah itu masuk juga dalam program kita? Itu yang utama, Pak. Itu untuk prodi manajemen kontrak pemerintah itu memang ditargetkan di sana. Kan di pemerintahan itu aktor yang terlibat dalam pengadaan itu ada PA. PA di sini pengguna anggaran itu dari kepala dinas. Habis setelah itu KPA juga dan sekretaris kan. Ada PPK, pejabat PPK itu pejabat pembuat komitmen, dan PPTK pejabat pengadaan juga itu tergantung dari nilai proyeknya. Masuk di dalam masuk di sini. Iya, karena ada mata kuliahnya. Salah satunya itu kita ada penyusunan spesifikasi dan HPS. Itu merupakan salah satu tugas dari PPK. Kalau di pemerintahan. Jadi lengkap ya sudah ini. Benar, ya. Jadi memang ini membuka lapangan kerja yang banyak sekali nih. Banyak sekali, karena terakhir pemerintah mengambil PNS itu yang memiliki sertifikat pendamping ijazah. Salah satunya itu kan
sudah dibuktikan yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa dalam seleksi PNS itu CPNS itu tingkat kelulusannya ditambah 25%. Ya. Bagaimana dengan ketika ini ruang kerjanya sedemikian luas ya? Iya. Tentu saja ada semacam permintaan ataupun kegelisahan kita bilang tanda Iya. petik di para mahasiswa ataupun lulusan nanti kepastian untuk bekerjanya. Iya. Apakah Polteknas sudah melakukan semacam kerjasama untuk kita kenal sekarang ASN-nya ada 2 macam. Iya. Ada PNS dan ada P3K. P3K, iya. Minimal P3K lah. Itu Iya, kira-kira minimal. gimana langkah? Sudah ada Iya. belum ke arah sana? Sejauh ini kita sudah melaksanakan MOU dengan pemerintah daerah seperti pemerintah Kota Pekanbaru sudah, pemerintah Riau, pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah Kabupaten Pelelawan, pemerintah Kota Dumai, juga dengan Inhil, pemerintah Kabupaten Inhil. Terus ada yang sedang dalam proses lagi beberapa daerah. Kalau di luar provinsinya itu ada pemerintah Kota Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan sedang berproses juga pemerintah Kota Padang. Untuk arah ke Penerimaan P3K. penerimaan alumni gitu nanti Alumni. Pak. Iya, pemberdayaan alumni bisa jadi P3K minimal, Iya. bisa jadi untuk CPNS. Karena kami yakin kenapa bisa langsung diterima mengikuti tetap mengalami prosedur CPNS karena sudah dapat skor 25% dari nilai CPNS. Oh, begitu mereka sudah Iya, sudah punya memegang dia. skor 25%. Skor 25%. Wah, luar biasa. Iya, ya otomatis kan. Jadi lebih unggul dia dari benar. Iya. ini Polteknas kita ini Iya. memang kerja keras luar biasa. Ya, saya salut ini luar biasa. Oke, berarti kita geser ke Pak Pembina sekaligus pendiri Yayasan Dr. Guyung. Membanggakan Pak ya progresnya sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah saya sudah melihat secara langsung dukungan dari pemerintah daerah. Mereka sangat tanggap sekali dengan apa yang kita buat pada saat ini. Alhamdulillah. Begitu juga dengan pemerintah pusat Komisi 10 juga sangat memberi apresiasi yang luar biasa kepada kita. Tentu dengan bangganya tentu ada arah ke depan juga yang mau dicapai lebih besar lagi sekarang ini. Kira-kira bisa sedikit dibocorkan kepada penonton kita apa langkah besar yang akan ingin dari pemilik yayasan dan pembina yayasan inginkan dari Ibu Direktur kita ke depannya ini, harapan-harapannya. Ya, harapannya sangat besar. Kami memiliki harapan yang sangat besar terhadap kampus yang sudah kami dirikan ini. Yang pertama, kami tentu ingin pemerintah baik pusat maupun daerah mendukung apa yang sudah kami buat ini. Dengan dukungan tersebut kami bisa bergerak lebih cepat lagi, lebih agresif untuk mengembangkan kampus kita ini. Kenapa? Karena kampus kita ini alumni itu sangat dibutuhkan, baik itu di instansi pemerintah maupun daerah. Apakah ada rencana nanti buka S1 jadinya? Bahkan Kita, S2 mungkin ya? Gitu. kita sudah S1, Pak. Kita D4 itu sama dengan S1. Oh, sama dengan S1. Sama dengan S1. Sama S1. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi kita sudah setara dengan S1. Kalau gitu gelarnya apa ya, Bu? STR. STR. STR MKP, Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Sudah ada itu ya. Memang kemudian kita untuk selanjutnya kita memang ada wacana ya Bu ya untuk membuka S2 ya, S2 MKP. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang dinas yang menanyakan ada nggak S2 MKP-nya. MKP ya. Iya, Wah, betul. ini ngejar betul ini. Betul, memang kami kejar betul. Itulah kami sekarang ini lagi mengumpulkan para kandidat doktor yang mau bergabung di tempat kita, di kampus kita. Kalau kita sudah cukup 5 dokter saja, insya Allah kita sudah bisa nanti mendirikan S2 MKP. Wah, ini Itu dia. dikasih target ini Bu Dokter. Berapa Iya. tahun Pak dikasih target Pak? Kita Harus diwujudkan. pokoknya kita target kita ya Bu ya, 5 tahun terakhir ini kita ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kita. Kalau jangka pendek kita saat ini pengen membuat S2-nya. S2-nya. Begitu juga dengan pembangunan kampus 1 kita nanti yang akan kita buat di dekat kantor wali kota Pekanbaru dekat Tenang Raya. Nah, itu jangka pendek kita dan jangka menengah ya Bu ya.
Nah, itulah sekarang kami lagi menggesa ini menyiapkan proposal untuk pembangunan. Oh iya, oke. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan tercapai Ya. harapan Dan kemudian kita kami bersama yakin ini. juga satu lagi biaya kuliah di kampus kita tidak mahal ya Bu ya, sangat murah. Tidak beda jauh murahnya daripada kampus politeknik yang lainnya. Sangat ya. Sangat, malah kami mempermudah, ada COD ya Bu ya. Oh, ada COD juga. Ada COD juga gitu nih. Yang nggak punya uang boleh kuliah dulu nanti. Nah, yang penting kami pada prinsipnya niat kita dari awal ya Bu ya, kita pengen mencerdaskan itu aja anak bangsa dengan biaya yang semurah-murahnya. Dan juga kami di akte yayasan kami itu kami sudah mencantumkan 30% dari profit kita itu memang kita tuangkan lagi untuk beasiswa. Anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang berprestasi akan kita Ada akan program kesana, ada ke sana. 30% Pak. 30%. Dan sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Oke, luar biasa ini. Nah, kemudian kira-kira ada nggak rencana untuk pengembangan ini ke daerah lain? Ada. Kalau untuk pengembangan ke daerah kita memang itu dari awal sudah kita kembangkan, Pak. Iya, memang sudah kita kembangkan dan kita sudah bekerja sama dengan banyak daerah dan mudah-mudahan nantinya hasilnya harapan kami mereka mendukung dengan apa yang kami harapkan gitu. Ya. Itu dia. Terakhir, saya penasaran karena saya pernah baca kita mendapatkan penghargaan dari MURI ini ceritanya. Boleh ceritakan sedikit seperti apa itu penghargaan kepada Poltekkes kita? Jadi penghargaan yang kami dapat dari Rekor MURI itu adalah kampus pengadaan pertama di Indonesia, Pak. Jadi kita memang kampus-kampus yang jurusannya sangat spesifik di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Jadi spesial dan langka dan ya. langka memang belum ada gitu. Jadi makanya dapat penghargaan Penghargaan MURI. itu dan inisiasi pertama juga kita juga inisiasi pertama juga Inovatif ya, kita. inovatif ini. Jadi ibaratnya Kota Pekanbaru ini menjadi kiblatnya lah ibaratnya untuk pengadaan barang jasa dan jasa pemerintah itu. Jadi ibaratnya Kota Pekanbaru ini kita harus cukup berbangga juga satu-satunya kampus yang dibutuhkan oleh Indonesia. Satu Indonesia membutuhkan dan ini adalah pertama di seluruh Indonesia. Di Indonesia betul. Itu Ya, dia. luar biasa nih. Kita mau nunggu Pak Ferry atau gini? Pak Ferry? Sini. Ya. Oke, saya sebenarnya ingin masuk ke sesi berikut yang membahas tentang kerjasama ini. Kira-kira dari pandangan Bapak sebagai pembina, apakah arah kerjasama ini memang kita tahu ini pasti positif. Cuman kira-kira harapan Bapak untuk kedepannya dengan divisi training pengurus ini seperti apa yang akan kita bangun? Harapan yang kami inginkan itu sesuai dengan harapan kita dari awal ya Bu ya. Memang kami kan awal mulanya itu adalah lembaga sertifikasi. Kita punya lembaga sertifikasi pengadaan barang jasa di bawah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa di bawah Presiden langsung. Kemudian kita punya sertifikasi Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita punya sertifikasi kesehatan ya Bu ya, insya Allah lagi proses juga. Kemudian kita punya sertifikasi di bawah BNSP, LSP pengadaan Pak. Jadi kita bergabung dengan Permiga Setara ini akan menambah skema-skema sertifikasi yang kita punya gitu. Kalau kita di bidang pemerintahan kita jadi kolaborasi ini menambah skema kita, kompetensi kita gitu. Kompetensinya bertambah jumlah itemnya. Jumlah itemnya semakin banyak. Misalnya tadi kalau sertifikasi baru pengadaan, sekarang bisa pengadaan, mungkin untuk K3 betul. juga bisa. Iya, di K3 kita bisa, kemudian ditambah lagi perminyakan ini gitu kan, tambangan. Jadi ibaratnya nanti ketika simbiosis. jadi ketika orang melihat Politeknik Pengadaan, orang teringat di situ Palu Gada ya Bu. Semua sertifikasi di sana ada gitu. Jadi nggak perlu kita lagi jauh-jauh ke Jakarta gitu kan atau ke Jawa gitu. Kita arahkan saja ke PTSI ya, gitu. Oke, berarti kolaborasinya udah klop ini. Betul. Dan juga tidak tertutup kemungkinan nanti alumni kita itu juga kita ambil juga sertifikasi ini. Dari Menambah kompetensinya gitu kan. Betul. Karena sekarang ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan di luar penyedia konsultasi, semacam konsultan di bidang K3. Dan mereka kan pasti membutuhkan juga orang-orang yang punya kompetensi untuk bekerja di perusahaan mereka. Iya, betul. Itu juga termasuk. Jadi khusus untuk perusahaan-perusahaan konsultan ini, apakah nanti kita tidak akan masuk ke bidang konsultannya berarti ya? Poltekkes ini lebih menyediakan pembangunan SDM-nya dan bukan masuk ke bidang konsultannya, bukan ya Pak? Ini Mungkin bisa dijelaskan. di bidang Ibu
Kumalasari. Ke Ibu Kumalasari. Iya Pak. Jadi sebenarnya itu tidak terlepas. Jadi dalam Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya itu penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi bisa jadi ke depannya Polteknas juga diminta untuk sebagai konsultannya kita siap. Mungkin kita butuh sinergi dengan PTC nanti Ya. terkait ahlinya. Tapi setidaknya dalam konsultan atau pendampingan itu dia ada salah satu tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya sebagai pendampingan, sebagai expertise di Ya. bidang ini, Iya, cuman benar. tidak menggantikan perusahaan konsultan ya, Iya, tapi malah benar. bekerja sama Bekerja dengan sama, perusahaan ya, benar. sebagai mendampingi untuk memperkuat Iya. expertise di bidang itu Iya, ya. bisa bersinergi. Keahlian-keahlian yang ada Benar. gitu ya, wah luar Iya. biasa ini. Jadi Pak, tidak Polteknas ini tidak akan menjadi saingan dari Enggak, Pak. perusahaan-perusahaan. Kami Sama jadi besar. Kolaborasi Benar, jadi besar ya. benar. Iya. Ya, ya, ya. Itu yang saya ingin gali sebenarnya. Jangan ada semacam kompetisi internal di Enggak, dalam, iya. tidak Kami ingin tercipta itu. di mana ada PTC, di situ ada Polteknas. Di mana oke, ada luar Polteknas, biasa. di sana ada PTC. Iya, Itu benar. sudah diklopkan ya. Oke, luar biasa ini. Baik kalau gitu. Ya, saya sebenarnya ingin menunggu Pak Peri, cuman mungkin lama. Apa kita tutup aja lah ya? Kita tutup aja ya. Oke. Oke, demikian para pemirsa. Kali ini wawancara dengan yang luar biasa dari Permegastara beserta Polteknas, orang-orang yang berprestasi dan inovatif di dalam bidangnya masing-masing. Dan kita berharap agar kedepannya Riau menjadi tuan di negeri sendiri, bukan hanya sekedar sumber daya manusia, tapi juga sumber daya alam bisa dipertahankan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi anak cucu turunan kita ke depannya. Terima kasih atas acara yang telah berlangsung ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga harapan kita semua terwujud ke depannya dan menjadi manfaat bagi masyarakat Riau dan Indonesia umumnya. Amin. Terima kasih.